Sehat, cuan mengikuti ya. Benar, sepakat. Semua orang punya cara untuk dikenal dan dikenang gitu ya. Lu pilih aja gitu, mau yang mana gitu. Kalau di era sekarang tuh bukan cuma harus high tech, tapi juga harus high teach. No. Kalau kita nyebutnya sobat kompeten, kalau pendengar podcastnya apa? Sobat Arla. Oh wow, agak mirip ya sobat kompeten dan sobat Ara Nah, ya. bisa digabungin sobat kompeten dan sobat Arla bersatu. Hai sobat kompeten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi nih di podcastnya P2 KPTK 2 Jakarta Timur dan masih bersama saya Rizky Mulyani. Kali ini saya tidak sendirian, sudah ada seorang wanita atau perempuan ya, sama aja ya. Dia bergerak di bidang yang macam-macam deh pokoknya. Selain berkarir juga, sosok yang satu ini sudah bersama saya. Pernah berada di instansi sebuah pemerintah, instansi pemerintahan kali ya. Siapa lagi kalau bukan Arla Induanda atau yang dipanggil Mbak Arla ya. Halo Mbak Kiki. Halo, apa kabar Mbak Arla? Alhamdulillah baik. Mbak Kiki sehat? Alhamdulillah Sehat. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mbak Kiki. Ya, seperti yang kita ketahui sama-sama nih, di tengah kondisi pandemik saat ini kan penting banget jaga kesehatan semuanya. Yang terpenting sekarang kalau udah sehat nyari uang juga gampang. Yang penting sehat. Penting sehat kuncinya. Jadi jaga kesehatan aja sekarang. Sehat, cuan mengikuti ya. Benar, sepakat. Di tengah pandemi ini nih, bagi seorang Mbak Arla, ada nggak sih kesusahannya atau tantangannya nih? Banyak ya Mbak Kiki ya, pastinya ini juga kesusahan atau kesulitan yang aku alamin pastinya juga nggak cuma dirasain sama aku. Kebanyakan sama orang-orang yang memang di kondisi saat ini harus dipaksa terus untuk bekerja. Dipaksa ini maksudnya ya ikhlas ya kita bekerja, cuman banyak beberapa perusahaan atau mungkin instansi yang nggak memberikan privilege karyawan untuk bisa WFH. Nah tantangannya mungkin nih kayak gitu, dimana kita harus terus bisa nyari cuan gitu ya biar dapur ngebul, tapi misalnya juga harus dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang memaksa kita harus terus berpindah. Apalagi ditambah sekarang ada pembatasan dari mobilitas gitu ya, yang mana saya juga mendukung sih sebenarnya itu, cuma mungkin akan banyak beberapa kondisi yang menyulitkan teman-teman memiliki pendapatan harian gitu. Jadi ya semua kondisi saat ini pastinya kesusahan yang aku alami juga mayoritas dialami oleh semua orang yang ada di Indonesia bahkan dunia kali ya. Di tengah pandemi ini kita tuh harus pintar beradaptasi nggak sih? Betul, setuju, sepakat banget. Dari segala sisi kali ya. Bener, mau sisi pendidikan contohnya ya Mbak Kiki yang tadinya biasa kita konvensional ke kantor, ke sekolah, ketemu guru, sekarang harus suka nggak suka dipaksa ketemunya melalui virtual aja kan. Terus kantor juga gitu, harus mulai menguasai dan beradaptasi tadi ya ke teknologi yang awalnya kita asing banget nih dulu kalau meeting gitu ya, kalau Harus misalnya tatap muka harus kalau tatap dulu muka, kan. harus tatap muka, kalau nggak ketemu ya nggak selesai biasa kerjaan kan. Nah sekarang ternyata sebenarnya tantangan ini yang kita harus beradaptasi ini juga memberikan suatu jawaban lainnya. Ternyata tanpa perlu kita datang langsung, banyak permasalahan atau banyak pekerjaan bisa selesai juga gitu. Kalau dulu kita meeting dari satu tempat ke tempat lain, Benar. itu membutuhkan waktu yang 1 sampai 1,5 jam, apalagi Iya. di daerah Jakarta seperti Betul. ini kan. Kalau sekarang kita cuma pindah satu room ke room yang lain. Nah itu malah yang sebenarnya nggak punya jam kerja jelas. Ya, Kalau itu ya teman-teman salah yang satu. kerja di perusahaan ya biasanya kan harus berurusan dengan klien ya. Yes. Ya itu plus minusnya. Kadang nggak ada waktu untuk spare untuk istirahat ya. Bener, kalau dulu kita pulang ke rumah buat istirahat, sekarang karena kerja udah dari rumah, ya udah jadi kita di mana istirahatnya. Iya, Gitu. Oke, nah ngomong-ngomong nih Mbak Arla, sekarang sibuk apa? Sekarang sibuk untuk bertahan hidup Mbak. Oke. Jadi kalau orang dulu nanya, biasanya sibuk apa? Biasanya kegiatan yang kita sebutkan ya. Tapi kalau sekarang sibuk bertahan hidup mungkin semua orang dengan cara ya itu bekerja juga kan. Aku kerja juga, kebetulan sekarang aku kerja di suatu startup setelah pindah dari instansi pemerintahan. Sekarang lagi proses adaptasi nih dengan profesi yang baru, dan aku juga punya konten, punya podcast juga, dan berusaha untuk bisa konsisten ngisi nih untuk materi-materi yang ada. Oke, berarti benar-benar bertahan hidup ya. Bertahan itu kuncinya hidup. ya. Kuncinya bertahan hidup ya sekarang. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam bertahan hidup itu. Benar. Isinya mau gimana bertahan Yes, hidupnya itu betul. beda-beda tuh. Caranya apapun itu Benar. intinya bertahan hidup Bertahan ya. hidup sekarang. Nah, kalau banyak orang memiliki pendidikan, misalnya dia jurusannya eksak, Betul. kuliah eksak, terus bekerja jadi bidang sosial.
Apakah Mbak Arla seperti itu? Oh itu salah satunya aku. Oke. Tapi sebenarnya gini ya, aku nggak yang keluar jalur banget Mbak Kiki, karena kan aku sebenarnya lulusan ilmu sosial, tapi gelarku pendidikan. Oke. Jadi gelar akademis aku tuh SPD sebenarnya. Tapi ya aku keluar jalurnya banyak bekerja di bidang-bidang yang memang tidak memakai ijazahku. Jadi modalku bekerja sampai hari ini lebih ke soft skillnya nih, bukan ke akademisnya. Walaupun memang dalam pekerjaan ini nggak jauh beda lah, karena aku juga mengurusi yang sifatnya substansi seperti karena kan aku trainer nih ya, jadi bidang aku memang di bidang trainer, aku banyak juga memanfaatkan yang sifatnya membuat modul, Oke, membuat materi pelatihan gitu. Jadi ya dibilang keluar jalur 100% juga enggak Enggak lah. ya, tapi masih ada tapi ada unsurnya lah ya. gitu. Oke. Saat kuliah, itu merasa salah jurusan nggak? Awalnya iya, karena kan kalau orang lihat aku bukan anak pendidikan banget, karena kebetulan kalau di kampus aku dulu Mbak ada 2 jurusan, ada yang pendidikan sama yang ilmu murni. Oke. Nah orang-orang tuh sampai aku mau lulus pun banyak yang ngira aku ilmu murni, karena kalau jurusan SPD kan identiknya ya, stigmanya kan yang rapih banget, guru banget, gimana sih yang kalem gitu kan, ngomongnya juga pelan gitu. Kalau aku kan kayak orang ngeliatnya ih rame banget gitu kan, mikirnya kayak oh kamu ilmu murni gitu kan. Nah, makanya aku ngerasa awalnya aku ngerasa salah jurusan kali ya, tapi semakin didalami karena aku dulu sosiologi, enggak loh ternyata ketika di pendidikan malah paket lengkap, Dapat semua ilmunya dapat ya? semuanya, ilmu pendidikannya dapat, ilmu sosiologinya murninya juga dapat. Jadi ya aku ngerasa ya udah kalau udah kecebur kenapa enggak berenang aja biar basah total, karena kalau Berenang sampai ujung iya, ya? karena kalau setengah-setengah kamu masuk angin, ya kan? Kayak udah selesain aja, berenang aja sampai habis. Keren banget. Tapi berarti sudah mulai bertahan hidup dari dulu ya? Bertahan Konsep hidup. hidupnya memang Iya, bertahan hidup. udah survive, hidupnya udah buat survive aja, baik di kuliah gitu kan, sampai sekarang udah ya udah konsepnya bertahan aja. Nah, di kuliah ini juga kabar ya nih, kalau yang aku riset dari seorang Mbak Arla ini gitu. dulu di kampus UNJ ya? Betul, di UNJ. Aktif jadi duta UNJ, Betul. terus jadi duta apa? Duta Abang None Abang Jakarta. None Buku. Abang None Buku. Betul. Jakarta ya? Timur. Terus Tahun berapa tuh? Di 2015, terus masuk di provinsinya di 2015 juga. Oke, itu berarti banyak banget ya hal-hal yang didapatkan dari situ. Betul, alhamdulillah dapat itu yang ngebuka sebenarnya melatih lebih tertata sih. Dari dulu kan banci tampil nih. Oh, Dari dulu Modal banget. tapi kayaknya itu ya. Modalnya tuh emang harus banci tampil dulu. Terus kayak mikirnya Mas masuk kuliah kan aku juga organisasi, ada di BEM juga gitu kan. Kayak oke, kalau BEM itu kan numbuhin keberanian nih, berorganisasi gitu kan, ngebuat link baru. Nah, tertatanya dalam berpenampilan, dalam berujar yang lebih komprehensif dalam menyampaikan sesuatu hal di Duta UNJ dulu. Akhirnya coba jangan jago kandang deh, kita coba nih, kita mampu nggak gitu kan. Ya udah, awalnya nothing tulus, bener-bener nothing tulus. Coba di Jakarta Timur, Abang None Buku, di mana rivalnya saat itu benar-benar anak-anak yang keren-keren banget dari seluruh Jakarta Timur, dari start dari SMA sampai kuliah yang benar-benar perguruan tinggi top semua. Ternyata bisa nih wakilin Jakarta Timur ketika provinsi dan menang juga, tapi di juara persahabatan. Dan ini kayak banyak banget sih, lebih kayak ngebuka link. Sampai sekarang aku banyak ketemu teman-teman yang benar-benar keren-keren banget, bisa ngebuka lagi pengetahuan dan lain sebagainya memang dari link itu Dari tadi. link itu tadi ya. Betul. Modal utamanya banci tampil ya? Banci Mbak? tampil dulu, berani aja dulu. Oke. Coba dulu aja. Nah itu ya kunci tuh ya. Kunci. Bisa dicontoh tuh sobat kompeten. Karena banyak cara orang ya, orang memiliki banyak cara yang berbeda untuk dia menuju kesuksesannya atau menemukan jati dirinya bisa dibilang ya. Kalau Mbak Arla ini adalah banci tampil atau coba aja dulu ya. Coba aja, kita coba aja dulu. Siap. Nah selanjutnya nih, kalau Mbak Arla sampai sekarang ini berkarir di startup tadi ya. Betul. Mulai berkarirnya tuh sebagai apa sih Mbak? Dari lulus kuliah? Dari lulus kuliah kan aku memang modalnya seneng banget ketemu orang. Jadi aku banyak freelance menjadi host, MC gitu kan, moderator dan lain sebagainya. Dari start dari kuliah pun aku nggak berhenti tuh, dari sejak kuliah emang udah kerja aja gitu. Bidang-bidang yang aku pikir apa saya ke PR nih, bidang-bidang PR, coba ternyata masuk tuh di Duta UNJ karena di bawah Humas UNJ kan, ketemu orang, oh ya akhirnya menemukannya di sini. Coba gali lagi potensi, ada lagi nggak ya yang lain? Oh ternyata nggak mau terlalu keluar jauh dari bidang akademik ya. Aku coba juga di bidang training ya kan. Nah, kemarin waktu aku di instansi pemerintah, aku menjadi trainer soft skill nih, megang di personal branding, terus ada beberapa bahasa Inggris dan juga gimana sih sebenarnya. Karena tantangan aku saat itu menjembatani pencari kerja dan industri.
Nah, di situ kan banyak banget kita tambal sulam ya di dunia pendidikan ini kan yang memang banyak yang sifatnya sangat teoritis, namun dalam hal yang sifatnya praktisnya tidak banyak bertemu nih, nggak match antara industri dan pendidikan. Nah, makanya datang nih lahirnya program yang waktu itu aku pegang untuk menjembatani nih. Nah, oh ternyata menjadi trainer oke nih gitu kan. Aku coba ambil sertifikasi bidang trainer gitu kan, terus abis itu mikir kayaknya nggak trainer secara spesifik deh, coba ke bidang human capital. Makanya aku ambil sertifikasi di bidang human capital. Ya udah sampai sekarang di startup yang sekarang aku megang sebagai head of community. Jadi aku harus punya tantangan gimana sih membangun satu komunitas baru yang sebenarnya job desk utamanya sama seperti aku di yang tempat lama, menjembatani antara orang-orang yang mencari kerja. Makanya aku punya moto tuh kayak udah helping people to get better job. Kondisi sekarang lagi ya kan, Iya. aku Sangat relate ya sama kondisi bener. sekarang. Dan ini akan jauh lebih senang aja gitu ketika ada orang yang bisa terbantu untuk bisa dapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Bener. Kenapa enggak? Luar biasa sekali. Tapi sibuk berkarir, seperti yang Mbak Ara bilang nih, kita udah ngobrol-ngobrol kalau Mbak Ara juga punya podcast. Yes. Nanti Wow, jadi sangat semangat ya. ya. Padahal aduh, ada podcast di dalam podcast. Oh iya, podcast dalam podcast ya. Kalau boleh tahu namanya apa? Agar Supaya sobat kompeten harus didengarkan. iya, ya. ada di Spotify, ada di mana juga. Tapi aku belum ada audio visual ya. Kalau ini kan keren banget ya, P2KPTK ini punya podcast yang ada visualnya juga. Kalau aku karena terbatas, jadi ya cuma ada audionya aja. Visualnya belum ada. Nah, ngomongin soal podcast, itu terbentuknya atau awal mulanya Mbak Arla mencetuskan, deh bikin podcast aja, itu kenapa sih? Karena aku nggak mau berhenti belajar. Karena sampai titik ini tuh aku selalu belajar untuk terus bisa lancar, ngobrol depan orang, memandu acara gitu kan. Nah, di kondisi yang kemarin kantorku yang sebelumnya kan birokrat itu kan kerjanya kan 9 to 5 banget ya, bahkan 8 to 4 lah kalau misalnya di pemerintahan. Gak ada waktu tuh aku untuk bisa latihan ngomong lagi, dan aku takut kayak hal ini semakin gak dilatih kan lama-lama lupa. Orang sejago apapun juga lama-lama juga akan jadi biasa aja kalau gak dilatih. Ya udah, aku pengen punya wadah nih untuk bisa tetap sharing, tetap ngelatih aku ngomong supaya tetap lancar, tapi juga bisa ada manfaat nih buat orang lain. Bisa berbagi juga ya Bisa sama orang berbagi lain juga, baik cerita aku atau cerita orang-orang yang aku undang di dalam situ. ya? Ini podcastnya sendiri atau sama ada partnernya kah? Prinsipnya podcast ini awalnya mau sendiri, tapi as time goes by kayaknya lebih rame kalau ini sama pairingan deh, punya teman duet ada gitu ya. partnernya. Walaupun ada beberapa episode bener-bener aku sendiri ngebahas yang sifatnya materi-materi yang relate sama aku gitu kan. Tapi sisanya aku bener-bener ngundang teman-teman terbaik aku untuk sharing masalah profesi yang aku lagi angkat banget tuh tentang profesi, supaya orang tahu nih sisi lain dari profesi A, B, C itu di belakangnya tuh ada apa aja, proses kreatifnya kayak gimana. Karena nggak semua orang tahu dan jarang terekspos juga ya. Benar, kebanyakan profesi yang aku angkat ini profesi-profesi belakang layar yang ternyata tuh penting gitu loh. Dan profesi zaman sekarang yang mungkin baru tapi belum banyak orang yang tahu gitu. Benar. Jadi lebih kayak ngasih banyak kayak itu. Aku pengen juga sisi edukatif lah dari podcast yang nggak cuma asal ngomong, semua orang juga bisa gitu kan. Makanya aku bilang semua orang punya cara untuk dikenal dan dikenang gitu ya. Lu pilih aja gitu, mau yang mana gitu. Nah, ngomongin soal podcast ini adalah bisa dibilang salah satu platform baru di dunia digital gitu. Kalau sebelumnya ada YouTube gitu. Dan ini kan sobat kompeten ini kan teman-teman dari SMP, SMA gitu kan, yang pasti mereka mau eksplorasi gitu. Apakah menurut Mbak Arla podcast ini bisa menjadi satu media baru dalam dunia pendidikan, mungkin dalam media pembelajaran atau gimana? Bisa banget, karena berdasarkan ya kita kan harus mulai adaptasi, balik lagi mau ada nggak adanya COVID, mau ada nggak adanya kondisi yang saat ini juga semua orang harus terus beradaptasi dan terus menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, podcast ini menurut aku sebagai salah satu cara untuk kita melakukan edukasi dengan cara yang jauh lebih santai. Kalau misalnya kita biasanya dengar atau nonton video pembelajaran gitu ya, terasanya boring banget. Tapi kalau misalnya lewat melalui podcast, ada orang, karena beberapa orang kalau ngomongin pembelajaran ya Mbak Kiki, ada orang yang bisanya melalui visual, ada orang yang bisa melalui audio saja, atau ada orang yang bisa melalui audio visual. Nah, podcast ini bisa menjadi salah satu, bukan satu-satunya, tapi jadi salah satu cara untuk digunakan pilihan orang-orang yang memang into hal yang sifatnya audio. Mungkin yang lebih nangkep ya sambil nyatet, karena aku bagian yang itu. Bagian dari si aku audio bagian ini. si audio. Kalau aku visual tuh kebetulan. Kamu malah jadi visual, agak ya? susah kalau misalnya cuma sekedar mendengarkan aja gitu, buat menangkapnya itu agak susah. Dan sobat kompeten tuh malah sebenarnya harus
bersyukur banget karena ini paket lengkap, ada audio dan visualnya juga podcast ini. Iya sih, Jadi bener. pilihan aja. Kalau misalnya mau mendengarkan suatu hal yang sifatnya audio, tinggal dengerin aja suaranya. Betul. Tapi kalau misalnya orang-orang pembelajar visual bisa menggunakan audio, visualnya yang Iya, ada. Nah, itu benar-benar. dia. Jadi podcast merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk pembelajaran pastinya. Bener ya. Dan dari sisi para pendidik pun juga bisa ya. Betul. menggunakannya. Ini kan jadi suatu inovasi dibilang yang baru banget juga enggak, karena banyak juga orang menggunakan. Karena sebelumnya kalau di luar udah lebih dulu pakai kan. Tapi ini bisa menjadi salah satu tantangan baru yang digunakan gitu. Banyak orang yang kayak ketika di podcast ini ya guru-guru tuh bisa loh sambil ngobrol dengan Iya, bener. muridnya gitu kan, untuk bisa lebih dekat engage gitu sama yang dia ajar gitu. Jadi ya bisa seru banget sih sebenarnya. Iya, jadi kayak mungkin guru menugaskan untuk berbicara, Betul, public speaking. Pasti benar. kan setiap siswa juga akan lebih tertarik gitu ya dengan media Bener baru banget, ini. apalagi dengan satu wacana baru dari pemerintah ya, gimana kalau misalnya ada kurikulum industri. Kalau mungkin Kiki tahu tuh ya, Presiden mencanangkan ada kurikulum yang memang lebih dekat dengan industri ya. Bagusnya, sisi baiknya adalah perpaduan antara hard skill dan soft skill itu jadi satu. Nah, kenapa nggak kita gunakan podcast sebagai salah satu cara untuk melatih keberanian itu? Orang yang nggak suka nampil, ya udah, pakai suaranya aja. Iya, benar. Kita kan nggak tahu, banyak orang radio kan announcer kita dengar suaranya enak banget ya gitu. Ada orang kita bisa jatuh cinta karena suara. Iya, ini benar. Dari podcast dari ini podcast ya. juga. Dan bisa kalau kita mau mungkin dari segi para pembelajarnya nih, para siswanya. Dari podcast pun juga banyak banget pembahasannya gitu ya. Karena udah banyak banget sekarang orang yang apa-apa bikin podcast. Contohnya P2K PTK 2 ini kan. Keren banget. Kayak aku pas pertama kali kasih tahu ada podcast, keren banget. Di dunia Di dunia pendidikan pendidikan suatu bisa gerakan masuk ke dunia baru. podcast. Wah, itu buat aku keren banget pas aku lihat semua tim yang bertugasnya juga. Wah, ini sih emang udah benar-benar beda nih, udah next level deh. Jadi Ada tantangan gak sih pas bikin podcast tuh apa menurut Mbak Erla tantangannya? tantangannya untuk orang-orang yang dari awal bukan di dunia kreatif Mbak Kiki, ya nemuin idenya. Apalagi nih. Tapi kalau memang orang-orang yang dari awal di bidang kreatif, itu lebih easier sih menurut aku. Nah, tantangannya kalau misalnya podcast secara pribadi gitu ya, penyusunan kita harus tahu dari awal segmentasinya tuh siapa. Ketika kita tahu segmentasinya siapa, akan jauh lebih mudah sih nentuin temanya apa. Dan yang biasanya materi-materi yang lebih banyak listenersnya adalah materi yang lebih dekat dengan mereka. Kalau kayak aku, kalau usia aku kan biasanya ngebahas tentang nikah, karir gitu ya. Itu akan jauh lebih dekat dan banyak yang lebih interest dengan tema tersebut. Nah, kalau misalnya dengan P2K PTK 2 Jakarta Timur ini dengan memang diusungnya tema pendidikan, dengan segmentasinya teman-teman SD, SMP, SMA dan sederajat gitu ya misalnya di bidang-bidang pendidikan, ya pas banget gitu loh. Tantangannya ya itu, kita cari banyak, apalagi sekarang kondisi sekarang pandemik gitu kan ya, tantangan terkait bidang pendidikan tuh banyak sekali. Yang mungkin beberapa atau bahkan semua narasumber yang dipanggil untuk mengisi ini tuh bisa menjadi jawaban atau insight-insight insight baru dari mereka kayak gitu. Dari dunia podcast ini ternyata kita banyak menemukan sosok-sosok yang selama ini kita nggak tahu ya. Bener banget. Apalagi Mbak Erla nih, podcaster bisa dibilangnya gitu ya. Wawancara para narasumber yang datang dari bidang berbeda. Betul. Itu menjadi sebuah kebanggaan juga nggak sih? Atau apa tuh yang dirasakan? Iya, salah satu kebanggaan karena nggak semua orang bisa lah berbicara, tapi nggak semua orang bersedia untuk bisa membagikan hal tersebut gitu ya. Yang bikin aku seneng tuh kebanggaan tersendiri adalah aku pun nggak usah orang lain, aku pun ketika ngobrol sama narasumber aku pun banyak belajar. Oh ternyata ada ya kayak gini, oh ternyata prosesnya kayak gini ya gitu. Itu aku pribadi gitu. Makanya kenapa aku pengen podcast itu menjadi hal yang edukatif juga yang aku punya, supaya bahkan aku aja yang ngobrol aja teredukasi. Harusnya orang-orang ini bisa menyebarkan jauh lebih luas lagi, sehingga suatu profesi tertentu atau bidang-bidang tertentu nggak jadi lagi second tier gitu loh. Maksudku ya udah semua profesi itu sama pentingnya gitu, dan banyak banget orang-orang hebat di belakang itu yang mungkin kalian nggak tahu gitu sih. Kalau aku keren banget sih orang-orang yang aku tuh lebih salut tuh sama orang-orang yang profesi itu gitu loh. Dan mereka saat diminta untuk menjadi pembicara atau narasumbernya di podcast Mbak Erla tuh sangat antusias juga ya? Iya, antusias banget, dan banyak kan di media yang kita nggak tahu. Mungkin kita lihatnya kalau di media itu masalah TV aja, hiburan-hiburan. Tapi kita nggak tahu di belakang itu ada editor, ada banyak banget. Itu baru media, belum lagi Bidang bidang lainnya lain ya. kan, produk desainer, produk apa, IT programmer yang kita tuh kayak ngeliatnya cuman setahu ya udah profesi ada IT itu, ya udah. Iya, kalau sekarang masalahnya kayak gitu ya. Iya.
IT ya udah. Nah, ya kan? Gitu. Tapi kalau sekarang kalau kita lebih dalam masalah bidang itu, wah itu keren banget orang-orang itu gitu. Dan cara mengobrolnya juga enjoy ya. Jadinya Benar, ya. jauh lebih santai karena di podcast ini kan kita nggak harus apa ya. Bahkan kalau misalnya kalau aku kan karena audio ya, nggak usah mandi deh. Gitu, nggak usah mandi juga, yang penting kita Iya, ngobrol aja, mendengar dapet suara. poinnya gitu. Yang kita mau sampaikan ke teman-teman yang dengar itu supaya, oh iya, ada ya, kayak gitu. Dapat tuh Dapet, ya. ya. Oke. Nah, dari sederet narasumber yang udah diwawancara di interview sama Mbak Arlani, yang paling berkesan tuh tentang apa? Ada nggak sih? Semuanya berkesan sih Mbak Kiki. Oke. Karena semuanya bidang yang berbeda dan semuanya memberikan suatu pengetahuan baru, jujur banget. Jujur aja ya, aku nggak gimana-gimana karena semuanya bener-bener orang-orang yang kalau nggak mau terpilih kayak seakan-akan gimana banget. Tapi memang orang-orang di bidang itu yang menguasai bidang itu bertahun-tahun ya, semua tuh berkesan banget buat aku. Dari entrepreneur, terus dari orang media, produk designer dan lain sebagainya, semua itu keren-keren banget. Dan semua itu berkesan banget. Dan itu narasumbernya dari lingkungan Mbak Arla sendiri atau memang ada tujuan gue pengen wawancara dia nih? Ada banyak ya, karena mostly emang dari lingkungan aku, tapi ada juga yang emang aku targetin dan dapet. Karena sebenarnya tuh curi-curi karena sebenarnya dia diundang sama kantor. Oke. Ya udah pokoknya harus todong masuk podcast karena ilmunya bagus banget orangnya gitu. Dan dia bersedia Dan ya? dia bersedia. Seneng gak sih misalnya kayak kita nyari narasumber nih, dia sudah hebat ya. Terus ketika mau diajak ke platform kita, kita ajak ngobrol-ngobrol dan dia mau. Itu seneng banget lah, apalagi there's no exchange gitu. Jadi kayak ya udah seru aja, yang kita berbagi ya kita pertukaran cuma ilmu aja. Bener Sama-sama sih. belajar. Kita nanya, kita dapat ilmu, terus juga kita sharing lagi secara Benar, tidak langsung benar. kan. Dan bisa, apalagi di dunia digital gini, orang bisa aksesnya 24 jam. Benar. Nah, untuk menentukan temanya nih, kalau di podcastnya Mbak Ra sendiri, itu apa tuh segmentasinya atau tentang topiknya tuh adakah filter tertentu atau campur aja atau random? Kalau untuk segmentasinya aku memang bener balik lagi orang-orang yang ada di usia aku ya, usia aku yang masih masuk kategori remaja. Maksa ya, Remaja ya. Jadi tapi lebih kepada bidangnya memang sebenarnya random aja, tapi lebih banyak pokoknya aku mau aku mau tema ini yang ada unsur edukasi. Bahkan aku pun membahas terkait tentang kesehatan mental. Mostly adalah bidang-bidang atau tema-tema yang jarang disentuh. Oke. Mungkin sekarang udah banyak yang menyentuh, tapi jarang mau orang misalnya came out dengan hal tersebut. Gitu. Misalnya aku berbicara tentang masalah kekerasan berbasis gender, gimana sih tips kalau misalnya ngomongin kekerasan berbasis gender biasanya kan terlalu kaku ya. Tapi aku bundling dengan suatu tema gimana sih cara main dating apps yang aman. Oke. Itu kan deket banget ya sama kita kan. Banyak mungkin teman-teman di sini yang menggunakan dating apps untuk mencari pasangan atau media sosial. Nah, dalam podcast aku menggemas sedemikian rupa gimana kita ngebahas tentang edukasi tentang seksual dan kekerasan seksual, tapi dalam hal yang menyenangkan. Jadi konsep podcastku lebih kepada penentuan tema yang bisa fun, tapi memang itu dibutuhkan, baik kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, dan juga misalnya kesehatan mental yang sekarang udah mulai orang banyak yang aware. Kayak gitu. Dan profesi pastinya. Dan lebih dikemasnya biar lebih relate ya, dan Betul. lebih santai. Gitu ya. Benar, gitu. Oke, dan bisa didengarkan siapa aja ya? Benar didengarkan siapa aja, karena itu juga tersedia di platform untuk bisa di-stream langsung. Gitu. Untuk bicara teknis, apakah mengurus sendiri nih? Karena kan di dunia digital, apalagi di pandemi ini ya, siapapun yang tadinya punya tim, ketika bekerja dari rumah, itu pasti juga mereka akan operasional sendiri. Kalau untuk Mbak Arla gimana nih? Dari awal sampai sekarang aku sendiri. Waduh. Udah dari sendiri, edit sendiri, masukin background audionya sendiri. Oke, Terus record kayak aku dibantu sendiri ya. ini sama partner aku tuh, dia paling pintar buat istilah-istilah, buat singkatan-singkatan, sama desain-desain tuh mereka ada yang buat. Karena jangan gabut aja dong. Aku minta tolong desain-desain sederhana sih, Oke, karena memang nih skalanya kan juga masih sangat standar ya, standar banget, dan memang tuh antar sesama peer group aja gitu podcast ini. Jadi apa-apa serba sendiri ya? Serba sendiri. Dari yang Mbak Arla lakukan nih, dari mulai recording sendiri, apa segala macam teknisnya, sampai cari narasumbernya pun pasti sendiri ya. Dari si podcast ini yang Mbak Arla dapet tuh apa sih? Banyak banget. Selain dari kita mengetahui ternyata banyak hal untuk kita bisa belajar melalui media dan cara apapun, di podcast ini kita juga bisa belajar untuk semakin berani sih Mbak Kiki, menurut aku pribadi ya. Dan yang apa yang dilakukan oleh KPTK 2 Jakarta Timur ini salah satunya ya hal yang berani.
memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, ya kan? Zona nyamannya ya udah biasanya kita buatnya video pembelajaran, misalnya kayak gitu ya, hal yang sifatnya bisa dibilang udah out of date lah kalau zaman sekarang. Nah di podcast ini bisa kita dapatkan ya udah kita bisa nge-explore banyak hal gitu kan, dengan tetap nggak keluar dari apa yang mau kita tahu nih dari narasumbernya apa, tapi kita juga bisa lebih engage gitu sama narasumbernya. Jadi lebih nyatu aja gitu dengan tema yang dia tanyakan gitu biasanya. Lagi di situasi pandemi kayak gini ngaruh ya? Relate Ngaruh sih. Dan sebenarnya kan podcast kan mereka bisa diambil dari jarak jauh juga ya, nggak bisa harus ketemu gitu kan. Dia banyak beberapa cara juga gitu, walaupun memang lebih efektif langsung, jadi lebih banyak yang bisa digali, lebih kayak enak. kita gini ya? Iya, nggak ada gangguan koneksi. Ya zaman sekarang koneksi di internet di Indonesia juga nggak semuanya baik kan. Ya tantangannya kalau misalnya narasumbernya di luar kota gitu kan, yang koneksinya misalnya atau di daerah yang koneksi internet nggak baik gitu, nggak ganggu aja. Dan ngomongin soal zona nyaman nih tadi yang Mbak Arla sebut. Mbak Arla tipe orang yang berani keluar dari zona nyaman gak? Berani. Wow. hidup aku cuma buat menantang aja, menantang dan bertahan hidup. Sesuai Ditantang, prinsip tadi ya, bertahan hidup. Iya. Contoh hal apa tuh? Hal sederhana apa? Podcast ini salah satu aku keluar dari zona nyaman yang biasanya aku punya audiens, yang biasanya aku dapat langsung respon. Misalnya aku nge-MC gitu ya, atau mau memandu satu acara, aku bagus nggak bagus, aku bisa melihat mereka suka atau enggak itu bisa kelihatan langsung. Tapi melalui podcast ini kan aku nggak dua arah, satu arah aja gitu. Suka itu lihat dari misalnya listeners aku banyak, tapi kalau misalnya nggak suka ya aku tinggal lihat analytics-nya, ternyata tema ini nggak relate misalnya sama mereka. Ya ini zona nyaman yang aku keluar sih gitu. Aku berusaha untuk terus bisa membawakan suatu hal yang menarik walaupun mereka nggak lihat muka aku kayak gimana, nggak lagi kayak gimana ekspresinya gitu. Itu tantangan yang pertama, zona nyaman yang aku keluar. Yang kedua ya banyak ya, berkarir dan tetap bertahan hidup, memilih untuk tetap bertahan hidup di kondisi pandemi buat aku tuh keluar dari zona nyaman gitu. Karena bertahan hidup di kondisi saat ini udah bukan lagi pilihan tapi udah keharusan ya. sih. Gitu. Berarti cocok ya prinsip hidupnya. Iya, jadi semua orang sekarang lagi keluar dari zona nyaman mereka. Banyak kan teman-teman aku juga udah mulai berusaha untuk masuk ke UMKM, jualan dan lain sebagainya. Nah, sekarang tugas kita udah support aja semua orang yang sedang bertahan hidup. Oke. Dari sebelum pandemi juga Mbak Arla suka MC ya. Betul. Memang pekerjaannya MC, nge-host gitu. Apa sih bedanya atau menjadi tantangan baru nih ketika masuki ke era pandemi situasi pandemi seperti ini? Beda kan ketika bertemu dengan audiens, terus ketika nge-host secara virtual cuma kamera atau kalau kamera depan wajah kita sendiri gitu. Itu gimana tuh cara buat beradaptasinya? Latihan sih Mbak Kiki, makanya aku bilang podcast yang aku punya salah satu wahana latihan aku yang untuk nggak ketemu sama orang. Sekarang dihadapkan lagi sama kondisi pandemik. Dulu aku punya podcast sebelum pandemik, sekarang ada pandemik ya udah tantangannya sekarang balik lagi karena kita nggak punya respon dari lawan yang kita ajak bicara di kondisi saat ini. Walaupun secara online, virtual, tepuk tangan virtual juga rasanya cringe banget ya. Iya. Dan juga kadang ada yang semua udah di mute semua sama hostnya dengan misalnya pakai suatu platform tertentu. Ya tantangannya gimana kita bahas tadi yang di awal, kita harus beradaptasi sih sebagai host itu atau sebagai orang yang memang bergerak di bidang ini, menyesuaikan aja, belajar terus aja. Berarti kan menjadi host itu kan kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi ya. Betul. Kalau menurut Mbak Arla nih, tantangannya, rasa pedenya itu lebih susah menghadapi audiens langsung atau secara virtual? Virtual banget. Kenapa tuh? Karena nggak ada respon. Oke. Makanya kalau misalnya kita mau menghidupkan suasana, aku seramai apapun misalnya secara virtual kayak ada yang semua kamera dimatiin ya kan, ada yang nggak pakai kamera. Aku tuh termasuk orang yang kalau meeting nggak pakai kamera. Jadi kayak nggak heran sih dengan Dan kondisi harus sekarang. pinter ini ya, kontrol ekspresi ya. Bener, dan juga dia harus banyak-banyak memikirkan brainstorming apa ya gitu ya untuk intermezzo. Kok brainstorming? Intermezzonya apa nih untuk dimasukkan supaya lebih memecahkan suasana aja gitu. Sedangkan kita nggak ada tuh ya, nggak gabung di sana. Kalau sekarang nih sobat kompeten di sini, pastinya kan dia banyak waktu tuh ya, sekolah dari rumah, terus dan di dunia digital ini banyak banget hal yang bisa mereka explore. Menurut Mbak Arla gimana tuh caranya biar mereka bisa balance kali ya antara sekolah terus sama gimana cara mereka bisa explore yang ada nih di dunia digital ini, karena kita ada YouTube terus si podcast ini. Gimana tuh Mbak? Screen time buat aku penting sih. Maksudnya kalau ngomongin teman-teman semua sobat kompeten yang ada gitu, misalnya yang masih usia sekolah, yang penting kewajibannya dulu diselesaikan.
Karena kan penugasan, percaya deh, kesulitan yang kalian hadapi juga dirasain juga sama guru-guru kalian yang mulai menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Tapi alangkah lebih baik kenapa kita nggak usah saling menyalahkan nih teman-teman semua nih, karena nih banyak cerita-cerita juga nih yang beredar gitu kan, dengar kayak orang tua merasa keberatan dengan penugasan, sedangkan guru juga sama-sama sedang berjuang nih untuk menyesuaikan, begitupun murid, semua orang sama-sama berjuang yang tadi aku bilang. Nah, gimana alangkah lebih baik kita sama-sama bekerja sama untuk bisa ya udah dapat penugasan kita kerjakan terlebih dahulu. Karena udah di rumah kan lebih banyak waktu untuk kita bisa tanda kutip ya bersantai nih sobat kompeten yang lagi nonton gitu ya. Jadinya yang lebih penting selesaikan kewajiban. Setelah itu kamu mau buka ya, misalnya untuk orang tua yang menonton gitu kan ya, ada YouTube juga untuk yang bisa connect device dari orang tua untuk bisa dilihat nih, dikontrol nih. Jadi bapak ibu semua bisa melihat apa yang dibuka oleh anak-anaknya. Jadi parental advisor tuh penting juga sih menurut aku. Kontrol juga dari orang tua tuanya, ya. gitu. Dan memang suka nggak suka kondisi sekarang anak akan jauh lebih banyak dengan orang tua kan di rumah terus. Iya, betul, jadi udah nggak bisa lagi bapak ibu nitipin di sekolah menyerahkan semua ke guru karena nih orang tua juga harus turut aktif. Peran pentingnya sekarang kebanyakan di orang tua ya. Benar. Oke. Kalau waktu itu saya ngobrol dengan salah satu narasumber, kalau di era sekarang tuh bukan cuma harus high tech tapi juga harus high teach. Iya kan? Oke, betul. Di samping teknologi yang semakin canggih, tapi gimana caranya kita mengedukasi Betul. penggunaannya tersebut gitu. Nah, kalau dari sisi podcast nih, Mbak Arla mungkin bisa kasih tips ke sobat kompeten, gimana caranya untuk memulai lebih dulu deh. Apa sih yang harus dimulai untuk menjadi podcaster? Menjadi seorang podcaster sebenarnya ini masalah minat sih Mbak Kiki. Kalau dari aku pribadi yang apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, know your audience, karena setiap aku pun ini semua akan applied untuk orang-orang yang akan bergerak di bidang publik. Ketika kamu mau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh publik, kita harus tahu audiensnya yang pertama tuh siapa yang mau kita tuju. Kenapa? Itu penting untuk kita mendeterminasi temanya apa. Karena sebenarnya sebagus-bagusnya konten kalau nggak ada yang lihat juga nggak akan ada yang tahu. Akhirnya edukasi yang mau kita sampaikan juga nggak akan kena. Nah, kenapa kita harus tahu audiensnya siapa? Supaya kita tahu segmentasinya lagi masuknya tuh tema apa sih yang menarik. Semakin menarik dan semakin dekat dengan audiens bahasannya akan semakin banyak listenersnya. Dan mereka akan makin relate dengan apa yang kita bahas. Jadi pertama kali just know your audience, know your materialnya juga, dan setelah itu eksekusi. Semuanya aplikasinya gratis. Jadi ini bukan masalah lagi nggak bisa, tapi mau apa enggak kondisi sekarang. Karena semua orang tuh bisa jadi podcaster, jadi YouTuber, TikTokers, selebgram, seleb tweet misalnya, semua orang bisa. Tapi balik lagi, ini juga punya pilihan. Mau konten seperti apa? Kamu mau dikenal dan dikenang dengan konten yang seperti apa? Apa konten yang kontroversi atau konten yang edukasi? Ya itu kamu semua. Dan sobat kompeten aku yakin banget nih, sobat kompeten juga pasti orang-orang berkompeten yang materi-materi atau tema-tema pasti banyak yang sangat kompeten tinggi. Aku jadi grogi aku karena berhadapan dengan sobat kompeten. Oke. Karena medianya di sini udah ada ya, sudah tersedia semua. Gratis lagi kan, tinggal gimana caranya sobat kompeten mengolah dan mencari ide kali ya. Betul. Proses kreatifnya. Kalau dari segi Mbak Arla nih, ini kan dunia kreatif juga bisa dibilang podcast ini. Ada nggak sih pernah merasakan jenuh? Ya pernah pastinya. Sekarang aku lagi hiatus juga sih sebenarnya. Oke. Karena lebih karena bukan jenuhnya, tapi karena nggak ada waktunya. Makanya tadi penting banget kita ketika udah tahu audiens materialnya apa, kita set timeline yang rasional nih, gitu. Kita mau launchingnya tiap apa sih? Karena ketika kita punya konsistensi tentang konten, orang jadi nunggu tuh. Oh, udah minggu ketiga nih kontennya ini harus tampil, udah gue mau nungguin nih kasarnya kan pasti gitu. nungguin ya. Nah, paling penting konsistensi masalah waktu tayang konten sih menurut aku ya sebagai orang yang di podcast dan gak konsisten. Dan itu jadinya aku tahu karena tahu kekurangannya apa, yang harus ditambal itu apa, ya udah. Harus tahu sih konsistensi konten ini mau dibuat 2 minggu sekali, sebulan sekali. Pokoknya serasional yang memang kalian bisa capai. Dan harus tahu ya itu ya, seperti Betul. itu ya. Biar bisa kontrol diri juga, Bener. atur waktu. Bener, ya kan? ngeditin tuh cuma sebenarnya nggak sesimpel yang udah ngedit tadi di-cut, dipotong, dimasukin audio background gitu kan. Nggak sesimpel itu. Ya, itu tadi proses kreatif itu yang akan panjang, yang itu nggak kelihatan. Dan itu menjadi hal baru juga buat Mbak Ara, proses editing Ya, itu ya. Karena nggak ada background nggak itu ada kan. sama sekali. Dan itu benar-benar otodidak, ngulik aja. Oke. Kuncinya zaman sekarang tuh harus ngulik aja. Karena banyak hal ternyata habis ngulik, nggak usah di podcast, hal yang lain misalnya satu platform untuk meeting gitu ya.
oh ternyata bisa ini ya, bisa itu ya gitu. Banyak hal yang kita nggak tahu ya, itu karena itu. Dan ada pandemi ini hal yang bisa kita syukuri, kita punya waktu banyak untuk bisa ngulik. Balik lagi mau apa enggak. Nah, kalau dari tadi kita ngobrol-ngobrol nih, kayaknya kalau yang saya tangkap, Mbak Arla ini memiliki banyak keahlian. Amin. Tapi memang senang coba-coba ya, Mbak? Coba-coba dulu aja. Gagal atau berhasil kan urusan belakangan. Kita nggak akan tahu ini akan berhasil atau gagal kalau nggak dicoba. Yes. Nekat, Modal nekat ya? Modal nekat. Oke. Nah, Mbak Arla, mungkin bisa dikasih tahu ke sobat kompeten nih, biar tetap semangat, tetap bisa bertahan hidup. Terus apa tadi moto hidupnya? Nekat ya? Nekat aja dulu. Nekat aja dulu. Itu gimana nih Mbak Arla mungkin? Sobat kompeten semua, kita tahu kita menghadapi suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan bagi semua orang. Tapi percayalah, apa yang kalian rasakan juga dirasakan oleh orang-orang lain. Semoga kita semua bisa bertahan di kondisi pandemi saat ini, waktu yang tepat untuk kita saling mendekatkan dengan keluarga, mendekatkan diri dengan Tuhan, karena kita nggak tahu. Kalau dengan Tuhan ini sewaktu-waktu ya kan, makanya penting banget untuk salah satu perintah Tuhan ya udah patuhi semua yang ditetapkan, protokol kesehatan juga ditingkatkan juga, dan juga salah satunya ini ya semua proses pengambilan gambar dan suara hari ini juga sudah mengikuti protokol kesehatan, suatu hal yang memang menjadi anjuran yang wajib kita ikuti. Dan sobat kompeten semua, semoga kita semua bisa melewati pandemi dengan baik. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar, biar orang-orang kayak kita aja nih yang keluar untuk bisa menghibur gitu kan, dan teman-teman memberikan semua. tontonan ya. Betul, tontonan yang edukatif pastinya, mulai memilah dan memilih. Kita semua harus yakin bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, dan kita semua bisa sehat. Semoga yang sakit dipulihkan, semoga yang sedang menjalani suatu perjuangan bisa dimudahkan semua jalannya sama Tuhan. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal podcastnya, balik lagi, Mbak Arla ada sebutannya nggak sih podcast itu apa? Boleh dicari, jadi sambil habis stream podcastnya P2KPTK2 Jakarta Timur, di Spotify ada juga, di Spotify ada nggak ini? Ada juga ya. Nah pas jadi setelah habis stream punya P2KPTK2 yang keren banget, bisa stream ke hashtag agar supaya. Ya kan itu ada di Spotify juga. Oke. Atau nanti bisa kita berjejaring di media sosial. Apa tuh Mbak media sosial boleh disebutkan? Ya Allah, makasih ya kesempatannya. Di Instagram aku kita bisa catch up di situ di @_Arlaine. Nama aku sedikit susah. _ lagi. Jadi nanti kita bisa ngobrol, kita bisa sharing banyak hal. Kita bisa sama-sama belajar melalui bisa podcast aku, bisa melalui media sosial aku. Dan juga dikit kali ya, nanti akan banyak banget mungkin di media sosial aku lowongan-lowongan pekerjaan, mungkin buat teman-teman yang sedang mencari yang bisa tahu cocok sama teman-teman semua. Selain promosi ya. Kalau kita nyebutnya sobat kompeten, kalau pendengar podcastnya apa? Sobat Arla. Oh wow, agak mirip ya sobat kompeten dan sobat Arla ya. Bisa digabungin sobat kompeten dan sobat Arla bersatu. Nah, kan? Sebuah kolaborasi yang menarik. Jangan lupa di stream. Terima kasih Mbak Arla sudah ngobrol-ngobrol Kiki. di podcast P2KPTK2 Jakarta Timur ini. Ya. Semoga sehat selalu, Amin. sukses terus, pokoknya kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Amin, semoga sehat juga Mbak Kiki dan seluruh tim. Oke, terima kasih. Oke, sobat kompeten, itu tadi kita sudah ngobrol dengan narasumber kita yang keren banget pastinya. Podcaster juga, wanita karir juga, pokoknya banyak banget yang bisa dikulik dari sosok Arla ini. Tadi dia juga sudah nyebutin Instagramnya dan podcastnya agar supaya tolong didengarkan karena banyak banget ilmu atau hal-hal yang bisa dipetik dari situ. Nah, sobat kompeten, P2KPTK2 Jakarta Timur ini juga memiliki program baru yang namanya PPKM. Apa sih PPKM itu? PPKM adalah singkatan dari Pedagang Pengusaha Kembali Makmur. Kalau selama ini sobat kompeten agak susah nih, mungkin kalau mau mempromosikan dagangannya, online shop atau apapun itu, mungkin harus bayar atau apa. Tapi di P2KPTK2 Jakarta Timur ini sobat kompeten bisa banget mempromosikannya. Gimana caranya? Bisa komen di postingan bawah ini dan juga DM ke media sosialnya. Nah, terima kasih sobat kompeten sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast P2KPTK2 Jakarta Timur kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada ya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompeten, jangan lupa follow Instagram kami @p2kptk2.jaktim dan dukung terus channel YouTube kami P2KPTK2 Jakarta Timur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Sobat Kompeten update informasi terbaru dari kami. Salam kompeten. Salam kompeten.